Bagaimana jika selama ini jutaan orang justru mempercayai sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan? Bagaimana jika klaim tentang nabi terakhir setelah Yesus sebenarnya sudah diperingatkan sebagai bahaya oleh Yesus sendiri? Yesus tidak pernah berkata, "Nantikan nabi besar setelah aku." Sebaliknya, ia berkata dengan sangat tegas, "Banyak penyesat akan datang atas namaku." Mereka akan berbicara tentang Tuhan. Mereka akan mengutip kitab suci. Mereka akan terdengar sangat rohani. Namun Yesus menyebut mereka nabi palsu. Jika peringatan ini benar-benar berasal dari Yesus, maka mengabaikannya bukan sekedar kesalahan logika, tetapi risiko bagi keselamatan iman. Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kebingungan. Ia tahu, setelah kepergiannya, dunia tidak akan menjadi lebih tenang, justru akan dipenuhi suara-suara rohani yang saling mengklaim kebenaran. Karena itu, Injil mencatat peringatannya dengan jelas dan keras. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bukan terhadap mereka yang terang-terangan menolak Tuhan, melainkan terhadap mereka yang datang atas nama Tuhan. Di dalam video ini, kita tidak akan membangun opini pribadi. Kita akan kembali kepada Injil dan mendengarkan apa yang sungguh Yesus katakan tentang nabi setelahnya, wahyu terakhir, dan penyesatan iman. Gema Katolik. Bagian 1, Yesus tidak meninggalkan kekosongan wahyu. Yesus tidak datang sebagai guru biasa. Ia tidak berbicara seperti nabi-nabi sebelumnya yang berkata, "Beginilah firman Tuhan." Yesus berbicara dengan otoritas yang jauh lebih tinggi. Ia berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Perkataan ini bukan sekadar ajaran moral. Ini adalah klaim identitas ilahi. Yesus tidak mengatakan, "Aku menunjukkan jalan," tetapi akulah jalan itu sendiri. Dalam iman Katolik, ini berarti satu hal penting. Di dalam Yesus, wahyu Allah telah mencapai kepenuhannya. Tidak setengah, tidak sementara, tidak menunggu nabi berikutnya. Yesus bukan pengantar wahyu, ia adalah isi wahyu itu sendiri. Namun jika Yesus adalah kepenuhan wahyu, maka pertanyaan besar berikutnya muncul. Mengapa Yesus justru memperingatkan tentang nabi setelahnya? Jawabannya membawa kita pada peringatan yang sangat serius. Bagian 2, peringatan langsung Yesus tentang nabi palsu. Yesus tidak menyampaikan peringatan ini secara samar. Ia mengatakannya dengan jelas dan tanpa kompromi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Matius 7 ayat 15. Perhatikan kata pertama yang Yesus gunakan. Waspadalah. Ini bukan saran. Ini bukan opini. Ini adalah peringatan keselamatan rohani. Yesus tidak berkata, "Akan datang nabi terakhir yang menyempurnakan aku." Ia berkata, "Akan datang nabi palsu yang menyesatkan kamu." Dan yang paling mengejutkan, mereka tidak datang sebagai musuh terang-terangan, tetapi menyamar sebagai domba. Artinya, penyesatan terbesar datang dengan wajah religius. Jika demikian muncul pertanyaan penting, bagaimana kita mengenali mereka? Yesus memberikan jawabannya, dan jawabannya justru lebih menggetarkan. Bagian 3, nabi palsu akan memakai nama Yesus. Yesus melanjutkan peringatannya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Matius 24 ayat 5. Ini sangat mengejutkan. Yesus tidak berkata, "Mereka akan datang melawan aku." Ia berkata, "Mereka akan datang atas namaku." Mereka akan berbicara tentang Yesus, mengutip ajaran Yesus, bahkan mengaku melanjutkan misi Yesus. Tetapi Yesus menyebut mereka penyesat. Artinya, menyebut nama Yesus tidak otomatis berarti berasal dari Yesus. Tetapi, sebagian orang mungkin berkata, bukankah mereka melakukan mukjizat? Yesus sendiri berkata akan ada tanda-tanda
Yesus menjawab pertanyaan ini dengan peringatan yang jauh lebih keras. Bagian 4, mukjizat bukan jaminan kebenaran. Yesus berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berkata kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu?' Lalu Yesus menjawab, 'Aku tidak pernah mengenal kamu.'" Ini adalah salah satu ayat paling menakutkan dalam Injil. Karena Yesus mengajarkan bahwa nubuat bisa disalahgunakan, mukjizat bisa menipu. Aktivitas rohani tidak selalu berasal dari Tuhan. Iman Katolik tidak dibangun di atas sensasi, tetapi di atas kebenaran wahyu. Jika mukjizat bukan ukuran kebenaran, lalu di mana ukuran yang benar? Jawabannya membawa kita pada satu kesimpulan besar tentang posisi Yesus dalam sejarah keselamatan. Bagian 5 Yesus adalah penutup wahyu Allah. Kitab Ibrani menyatakan dengan sangat jelas, pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bukan lagi nabi, bukan lagi utusan tambahan, tetapi anaknya sendiri. Pada ajaran gereja Katolik, wahyu publik berakhir pada Kristus. Tidak ada wahyu baru yang mengikat iman. Segala sesuatu diuji oleh Injil. Yesus adalah puncak sejarah keselamatan, bukan jembatan menuju nabi lain. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah Roh Kudus membawa ajaran baru? Yesus sendiri sudah menjawabnya. Bagian 6 Roh Kudus bukan pembawa wahyu baru. Yesus berkata, "Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus tidak mengganti Yesus, tidak menambahkan nabi, tidak membawa Injil baru. Roh Kudus menjaga gereja agar tetap setia pada Kristus. Dan disinilah peran gereja menjadi sangat penting. Karena Yesus tidak hanya meninggalkan kitab, ia meninggalkan gereja. Bagian 7 gereja sebagai penjaga iman. Yesus berkata kepada Petrus, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Gereja bukan pencipta kebenaran. Gereja adalah penjaga kebenaran. Gereja Katolik tidak menambah wahyu, tetapi menjaga Injil agar tidak dirusak oleh penyesatan. Maka sekarang kita sampai pada pertanyaan praktis. Bagaimana mengenali nabi palsu hari ini? Yesus memberi kita kriterianya. Bagian 8 ciri nabi palsu menurut Yesus. Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Ciri-cirinya: mengklaim wahyu baru, mengurangi keilahian Kristus, memecah iman rasuli, menggantikan Injil dengan ajaran lain. Lalu bagaimana sikap orang beriman Katolik? Di tengah semua kebingungan ini, Yesus tidak memanggil kita untuk takut, tetapi untuk setia. Bagian 9, sikap orang beriman Katolik. Iman Katolik mengajarkan setia pada Injil, teguh pada Kristus, rendah hati dalam kebenaran. Yesus tidak memanggil kita mencari nabi baru, tetapi memikul salib dan mengikuti Dia. Yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yang jujur membaca Injil. Kesimpulan, Yesus tidak pernah menjanjikan nabi setelahnya. Sebaliknya, Ia memperingatkan tentang nabi palsu. Wahyu telah genap, keselamatan telah dinyatakan. Kristus adalah pusat segalanya. Penutup, jika hari ini ada suara yang berkata, "Inilah wahyu terakhir." Ingatlah perkataan Yesus, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Pegang Kristus, bertahan dalam iman, dan jangan biarkan kebenaran Injil dicuri oleh kebohongan yang dibungkus kesalehan. Jika video ini meneguhkan iman Anda, like, bagikan, dan subscribe. Karena iman yang tidak dijaga akan mudah disesatkan. Sampai jumpa video selanjutnya. Tuhan memberkati.